Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Duha yang maha menatap, undang hamba-hambamu ini ke Baitullahmu. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Cukupi kami semua hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhan sayyidina. Alhamdulillah, itu oleh-oleh dari tanah suci. Doa mudah-mudahan yang kembali dari tanah suci dikabulkan. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sambil duduk begini kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi puncak iman dimanapun, kapanpun. Selalu merasa sedang diperhatikan Allah, ditatap, didengar. Sehingga kesibukannya adalah menjaga diri, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Supaya tetap dalam kondisi yang disukai Allah. Tidak ada lagi dalam hidup ini yang terpenting selain Allah ridho ke kita. Benar? Kalau Allah sudah ridho berarti yang terbaik untuk kita. Dunia mau apa saja asal Allah ridho kita sudah untung. Tidak bisa dibandingkan keridhoan Allah dengan apapun. Dunia berikut isinya tidak bisa disandingkan dengan keridhoan Allah. Ya, mudah-mudahan kita mengarah ke sana. Minggu lalu, bulan lalu ya, yang mana? Kita mengulang sedikit. Ada yang ingat? 89 ya. Boleh kita ulangi sedikit? Ada yang bisa bantu? Maaf. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanyalah semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajiban terhadap Tuhan. Ya, jadi permintaan yang paling top sebetulnya ya bagi orang yang mengenal Allah, arif itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin bisa benar-benar jadi hamba Allah dan istiqomah. Dua itu saja. Jadi kalau kita sudah bisa
Satu, membersihkan hati dari alihah Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak menuhankan harta, benda, pangkat, jabatan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, penilaian, nafsu, popularitas. Kalau termasuk tidak menuhankan makhluk, suami, istri, anak, udah lepas. Dan istiqomah, itu udah dapet. Karena konsisten itulah istiqomah yang mendatangkan karomah. Jadi kalau bisa jangan lepas dari minta jadi hamba Allah. Karena selama ini sejujurnya kita masih banyak Tuhan yang lain di hati kita. Makanya tidak tenang juga. Benar? Masih banyak yang mendominasi hati kita sehingga kita fokusnya ke sana. Ingin dekat dengan itu, takut jauh dari itu, mau berbuat untuk itu. Nah, itunya tuh siapa? Saya sambil bicara begini juga sejujurnya rada tegang nih. Takut itunya ternyata yang lebih mendominasi hati kita siang malam itu bukan Allah. Hati-hati ya, sama-sama hati-hati. Asli ini saya lagi rada tegang. Kelihatan gak sih? Enggak ya, gelisah nih. Asal rada nandangin diri sendiri. Kita harus minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan. Ada juga, tapi saya ini rasanya bukan hadis ya. Allahumma rzuqnal istiqomah. Itu Imam ya Allah rizkikan kepada hamba istiqomah. Terus minta hadirin. Karena kan istiqomah tetap, sepengetahuan saya istiqomah bukan tetap begini, tapi begini. Karena iman itu turun naik, turun dikit, segera sadar, naik lagi. Jadi istiqomah itu dalam peningkatan, percepatan. Sebab kalau begini terus bukan manusia. Naik 3, goncang dengan itu ini, turun 1 langsung sadar, tobat nasuha, naik lagi, turun, naik. Nah, istiqomah di dalam pertumbuhan keimanan itu yang bagus. Yang jangan itu naik 3, goncangan gejlok, naik turun 5, naik lagi 1, gejlok. Nah, ini bisa su'ul khotimah. Harusnya ada makom yang bisa dicapai dengan begitu. Hari ini saya juga baru dapat ilmu dari guru. Saya suka naik, tapi belum nyampe gejlok lagi. Dan naik itu cuma ke yang kemarin-kemarin. Harusnya begini katanya jadinya. Hari ini gejlok. Udah merasa naik, padahal yang kemarin itu naiknya. Katanya sih nggak usah ceramah dulu lah katanya kalau belum naik. Jadi saya nggak akan panjang ceramahnya. Baik, nomor sudah kumpul ini penumpang. Tentang kejadian di haji, hati-hati dalam mengomentari. Kalau kita tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Jangan sok tahu, jangan didramatisir sendiri, karena tidak robah keadaan, benar? Yang meninggal tetap meninggal, yang sakit tetap sakit, kita yang nambah itu dosa karena sok tahu. Kita mau gara-gara Iran di sana, bari nggak tahu. Di sana tuh aya nu ngaganjal, terus dia ceritakan hajinya di masa lalu. Dan waktu saya haji mah enggak gitu, memang ada bohong ya. Jadi tos kisah ini jadi kebohongan publik bagi orang yang sok tahu, diem aja. Saya juga kalau ditanya, gimana waktu itu? Ya saya hanya tahu dari Indonesia, memang sebelumnya saya di jalan itu. Udah gatal tuh mau ngomong nambah-nambah ya. Selamat. Bagaimana tentang kren yang jatuh? Yang saya lihat sih kerennya jatuh di sela-sela kren yang lain.
Tidak terbayangkan kalau nimpa kren yang lain bisa jadi efek domino. Itu yang tertimpa menjadi sangat banyak. Ini kan jatuhnya ke tengah-tengah. Dari luar kan jatuhnya tuh. Coba kalau selisih dikit saja. 1 meter nabrak ini jatuh terus di sana bisa berjatuh. Tapi udah nggak usah ngarang ya. Begitu aja. Gak kuat hadirin, suka gatel, pengen seakan lebih tahu, lebih mengerti, mau apa, itu cuman muas-muasin nafsu aja. Ujungnya dari ngobrol tuh kan pengen dikagumi orang, supaya kelihatan lebih mengesankan, lebih dramatis. Hasilnya mah dosa weh, bohong ya. Oh cicing ya, tahu cicing? Diam. Nah aman lah, nggak usah banyak ngomong tuh. Kecuali perlu. Baik, kita masuk ke yang kita bahas sekarang. Maaf, Ustaz 90 ya. Basatoka kaila yubqika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatsrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Allah melapangkan bagimu supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah menyempitkan bagimu supaya engkau tidak hanyut dalam kelapangan, dan Allah melepaskan engkau dari keduanya, yaitu lapang dan sempit, supaya engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Jadi hadirin, lapang dan sempit itu ada yang secara lahiriah ya. Nih seperti sekarang susah uang, lalu uang dibuka. Tapi ada juga lapang sempit secara batiniah. Rumah dikasih lapang, tapi hati dikasih sempit. Uang dikasih banyak, tapi hati dikasih miskin. Ada itu. Ada yang uangnya sedikit, tapi Allah memberikan ghina fi qalbi. Kaya saja hatinya. Ada juga yang hatinya, uangnya sedikit, hatinya lebih sempit. Oh itu apes namanya. Sudah ngontrak, ukurannya 2x1. Lalu hatinya sempit, 10 cm kali 2 cm, menderita. Tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah, tidak ada yang menyempitkan juga selain Allah. Nah, ini oleh Allah dipergilirkan, karena di dalam kedua hal itu ada kebaikan kalau benar menyikapinya. Dalam lapang ada keberkahan, dalam kesempitan juga ada keberkahan. Mungkin kita ingat doa orang menikah bagaimana? Allahumma, ini mah undangan hadirin, Allahumma barik lana ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini 2 kali disebut barokahnya ya. Barakallahu laka wa baraka alaika, bagimu, atasmu. Saya bukan ahli bahasa Arab, tapi kalau saya pelajari itu, jadi semoga Allah memberikan keberkahan bagi keluarga ini ketika dalam kesenangan, dan disebut alaika, atasmu, itu ketika dalam kesempitan. Jadi rumah tangga kan tidak akan anteng, gembira terus asa, enggak ya. Pengalaman seseorang di ruangan ini, tidak harus saya hadirin ya. Tahan Pak. Jadi akan ada senang, ada susah, betul? Tapi dalam keduanya itu ada keberkahan. Artinya ada sesuatu yang manfaat bagi dunia dan juga manfaat bagi akhirat. Jadi sebetulnya kita tuh menyikapi senang susah tuh seperti menyikapi siang dan malam. Siang ada caranya,
kita sikapi, malam juga ada caranya kita sikapi. Dalam siang ada kebaikan, dalam malam ada kebaikan. Sekarang mau tahajud misalkan jam 3 sore, nggak kaji hadirin. Karena itu hak malam, benar. Bapak sholat duhur jam 12 malam, bermasalah pasti. Jadi ada kebaikan dalam siang. Sama, sehat, sakit itu sebetulnya sama. Dalam sehat bisa mendapat kebaikan, dalam sakit mendapat kebaikan. Ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali lewat sakit. Ada derajat yang tidak bisa dicapai kecuali lewat kepahitan. Karena kalau mengandalkan ibadah kita, sholat kurang khusyuk, sedekah sedikit, zikir juga sedikit. Tapi Allah akan mengangkat derajat dia di makom ini. Sedangkan amalan dia enggak ngangkat. Nah, ngangkatnya oleh kepahitan. Mungkin tadi udah diuraikan ya oleh Ustadz ya, bahwa tidak setiap kepahitan itu diundang karena dosa. Cuma kalau saya menganjurkan supaya enggak GR ya, kita mah karena dosa gitu Ustadz. Karena makom tinggi, padahal justru karena dosa ya. Ada bedanya hadirin, kepahitan untuk mengangkat derajat, kepahitan untuk menggugurkan dosa. Tahu bedanya apa? Nah, kalau karena dosa mah pahitnya kerasa, nyelekitnya, ngenesnya, ya lagu yang itu ya sakit sampai di sini itu karena dosa ya. Karena kalau buat ngangkat derajat, misalkan orang ini pasti ada dosanya, tapi Allah memberikan kepahitan, fitnah, sakit, kekurangan, apa ajalah yang pahit-pahit untuk ngangkat derajatnya. Nah, ma asaba min musibatin fil ma min musibah illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Nah, ini yang mahalnya. Karena dia udah makomnya makom yakin, maka Allah memberikan hikmah di hatinya. Ini yang bikin enggak sakit. Dan yang sakit mah nggak paham hikmah, benar? Tapi ada yang harus pun langsung ngegeruk ibu tanah, Gusti, kia aduh, perih, nah itu teh dosa ya. Dan untuk yang perih yang sama ya, kalau dia makomnya sudah bagus nggak perih. Kita ada yang dihina sedikit saja nggak jeletotnya tuh seperti kesetrum ya. Tapi ada yang dihina lebih parah dan nggak apa-apa. Karena udah kebuka hatinya oleh Allah. Nih, kamu ditakdirkan dihina ini agar kamu tahu bahwa sebagian besar dosa dan aibmu ditutupi. Cuman segitu tuh penghinaan tuh cetek. Syukur malah dihina ya. Tapi bagi sebagian disebut monyet kan tersinggung karena merasa, siapa yang nyebut monyet, jangan gitu, merasa turunan ya. Hadirin sekalian, jadi kalau dalam sempit kita nggak bisa lapang kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menyempitkan kita juga kecuali dengan izin Allah. Jadi lapang sempit dalam kekuasaan Allah. Dan sebelum lapangnya urusan itu, yang termahal adalah lapangnya hati. Rabbis rohli sodri, baru wayasirli amri, baru wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi kalau kita mau ngasih nasihat ya, maaf Bu, Pak, itu harus dari hati yang lapang dulu. Karena kalau hati sempit, itu kata-kata nggak berkualitas. Makanya orang yang emosional, marah, dia tidak jadi solusi. Ya kata-katanya lahir dari hati sempit mah hanya nambah masalah baru. Ngerti? Ngerti nggak? Nah itu kan nggak enak hadirin. Ibu jangan tersinggung Bu. Jadi doa Nabi Musa itu adalah minta dilapangkan hati dulu Pak. Bukan minta lapang urusan dulu.
Kalau hati lapang, itu nampak tuh. Bagaimana jalan keluar itu. Lebih nampak. Kalau hati sempit, walaupun ada jalan keluar, enggak nampak. Makanya kalau kita dalam kesempitan, kayak sekarang dolar berapa? 15. Saya lihat wajah saudara tenang-tenang saja ya. Karena tidak punya dolar dan tidak ngerti lagi hadirin. Tapi saya baru dapat laporan dari Bumia, katanya efek dolar terasa apa? Lift kan kita beli lift untuk masjid. Udah kasih DP nih, pakai uang muka. Pas mau dilunasin nyep begitu hadirin. Itu efek dolar ya. Jadi 700 tuh lift, 700-an Pak. Ada 300-an. Kita akan coba modifikasi liftnya ya. Dengan melibatkan santri lebih banyak. Kenapa tertawa Bu? Pakai tambang saja ya. Ibu infak 1.000 naik ke atas. Hadirin, jadi harus gimana? Awal dari segalanya adalah husnuzon kepada Allah. Karena yang bikin sempitnya hati itu suudon. Beneran Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah janji dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Allah kan tahu huwal wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di beberapa ayat lainnya wa huwa alimum bidati sudur, dan dia maha tahu isi hati kita. Nah, Allah tahu ketika ditimpa sesuatu kita berprasangka baik tidak kepada Allah. Nah, kita itu akan mendapatkan dari prasangka kita. Jadi kalau kita berprasangka baik, kebaikan yang datang dari Allah yaitu lapang. Jadi kalau udah nyelek, periksa aja. Mesti kita lagi suudon ke Allah. Tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Padahal selama ini tidak pernah Allah berbuat jelek ke kita, walau sekejap, benar? Tapi karena tidak cocok dengan keinginan kita, duh Allah teh meuni kitu-kitu teuing. Nah, itu teh udah pasti nyelek. Langsung hati itu menyempit. Jadi kalau ada apa-apa harus husnuzon, pasti baik dari Allah. Walaupun perih pasti baik. Husnuzon itu Allah tahu kita lagi berusaha ya. Jadi maaf ya, setan aja tahu Pak kecenderungan kita. Kan setan itu dari mau nipu kita tuh dari kecenderungan kita, taksir atau gulu. Kalau orang yang rada malas, maka setan masuk dari pintu malas, lalai, makin lalai zikir, lalai ibadah. Karena memang bahan bakunya dia enggak semangat. Tapi ada yang semangat sekali, maka setan juga masuk dari pintu semangat. Jadi berlebihan. Ada yang malas zikir, ada yang zikirnya teh berlebihan. Kan kita harus zikir terus, kenapa disebut berlebihan? Berlebihan tuh makin jauh daripada yang dicontohkan Rasul, makin cocok dengan nafsunya. Padahal bagi kita mau zikir setiap saat juga wadahnya adalah yang dicontohkan Rasulullah, karena sudah cukup ya. Gimana itu tentang tarekat? Dengar ya, kita tidak tahu bagaimana tarekat itu, makanya nggak usah menilai, benar? Siapa tahu beliau-beliau itu sudah mendapatkan dalil yang belum kita tahu dan tidak keluar dari kerangka yang dicontohkan. Makanya kalau saya tidak tahu, jadi saya tidak banyak menilai. Tetapi kalau saya mau mengamalkan, kita cari saja yang paling dekat dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena Islam itu di tengah. Kalau di bawah lalai, di atas berlebihan. Dalam beragama itu amalannya di tengah, adil, proporsional. Nah, hadirin sekalian, apalagi Allah yang maha tahu. Makanya kita berusaha husnuzon, ya Allah. Pasti baik ya Allah. Meniperi, tapi tidak baik ya Allah.
Nah kita ngomong sendiri bergulat hati ini, Allah tahu nih kita lagi perjuangan antara suudon tidak ridho dengan ridho. Tapi dikit aja kita bergerak ke arah Allah, maka Allah lah nanti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan menggerakkan hati kita lebih kuat. Begitulah maha baik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi sempit dan lapang, pertanyaannya bahaya mana sempitan dan kelapangan? Bahaya mana hadirin kesana? Kesempitan atau kelapangan? Gini ajalah sekarang. Ibu bahaya mana? Banyak uang atau lagi pas-pasan uangnya? Beli tas itu lagi banyak uang, lagi pas-pasan. Lagi pas-pasan juga beli katanya. Bedanya nyicil. Sama ibu lah. Hadirin sekalian, sejujurnya ya, coba bahaya mana? Bukan bahaya bagi fisik, bagi iman, ya. Bahaya mana dicaci atau dipuji? Caranya gini, mana yang lebih dekat menyenangkan nafsu? Dipuji atau dicaci? Dipuji. Nah, kalau dipuji itu nafsu tuh senang, Bu. Oh, dia berbunga-bunga, kumat. Kalau orang sudah senang dipuji itu kan enak tuh ya. Aduh, ibu awet muda. Terus datang cucu teh jujur. Nenek, kok tua banget sih? Gitu. Lebih percaya ke ibu-ibu yang pengen ditraktir daripada cucu sendiri yang tulus ya. Hadirin sekalian, nafsu menyukai pujian. Dan dalam pujian itu nafsu bisa merajalela. Jadi ketika diuji dengan pujian seharusnya lebih waspada. Ini lebih cepat mengeraskan hati. Lalu Allah mendatangkan yang mencaci, menghina kita. Itu juga Allah yang mengizinkan terjadi. Sebetulnya ini lebih aman untuk bisa evaluasi diri. Jauh lebih baik dicaci, kita jadi baik daripada dipuji, kita jadi buta hati. Betul? Nafsu pasti senang dipuji. Gimana kalau saya pengen dipuji? Alihkan dipujinya dari pengen dipuji makhluk kepada pengen dipuji Allah, sah. Itu mah lebih aman. Alihkan dari pengen dikagumi makhluk jadi pengen dikagumi Allah. Oh, udah pasti ke dalam tuh bagusnya. Ya, kalau pengen dipuji makhluk, keluar bagusnya tuh. Maksudnya topeng yang dibangun. Halo? Benarkah? Kalau orang sudah senang kan gini, kita tuh lebih sibuk membagus-baguskan penampilan supaya dipuji orang. Padahal Allah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi ada kesalahan. Kita mengaca stakar kebok supaya orang menilai kita bagus, padahal Allah menilai hati kita. Makanya kalau nanti ditakdirkan sedang episode dicaci, dihina, tenang ya. Dan jangan ngarep-ngarep cepat berhenti yang menghina tuh. Nanti juga berhenti sendiri. Udah capek yang menghina. Ini bukan berdasarkan pengalaman seseorang, hadirin ya. Ibu teh mau sok puas kita. Bu nadanya tuh menunjukkan kejiwaan. Hadirin, beneran, guru saya juga ngomong apa sih urusan dengan yang menghina? Bukan itu masalah kita, urusan kita tuh kehinaan diri kita. Yang menghina mah punya kapling sendiri, punya balasan sendiri, tapi kelakuan hina kita siapa yang ngeberesin? Nah kalau kita dihina orang, kemudian membuat kita bisa memperbaiki kehinaan diri kita, kan bagus, benar? Daripada dipuji, menambah kehinaan diri kita. Halo? Jelas nggak ini teh? Tapi tetap saya emang nggak mau dihina. Ya udah atau nggak apa-apa. Saya juga nggak mau. Ya. Tapi giliran episode itu ada, jangan salah menyikapi. Dan nggak mungkin atau orang muji terus. Ibu mau gitu dipuji terus-terusan?
Bu, mau enggak? Enggak, tidak mau jawab mau, sieun salah, kepaksa. Naluri mah mau, tapi da ibu teh bosen dipuji wae juga enggak percaya. Sok suami ibu, tiap lihat ibu muji, yakin mual atau ibu-ibu teh. Bangun tidur lihat, duhai istriku, engkau mirip rembulan dari jauh. Turun ke dapur, duhai istriku, engkau mirip telur dadar dari jauh. Plus ke kamar mandi, duhai istriku. 10 duhai mual bu, wah, tukang tipu katanya gitu. Makanya udahlah. Termasuk sehat, sakit, itu juga sama saja. Dalam sehat ada kebaikan, dalam sakit ada kebaikan. Ada dosa yang memang tebusnya lewat sakit. Dalam sakit kita bisa melihat orang-orang yang, maaf kemarin saya ketemu bapak-bapak ya, yang sangat-sangat sayang ke istrinya. Kenapa? Karena si bapak ini diopname 3 bulan, istrinya tidak sehari pun meninggalkan suaminya di rumah sakit. Pokoknya ngurus suaminya. Aduh, saya mau udah lihatlah gimana hebatnya istri saya. Udah 3 bulan tidak sehari pun meninggalkan rumah sakit. Tuh gara-gara sakit tuh. Ibu jadi dicintai suami ya, tapi suami saya mah sebaliknya pas sakit teh ngambek wae ke saya jadi tebetah. Masa panjang-panjang amat umur suami itu. Wah, zalim hadirin. Hadirin, dalam sakit kita tahu siapa yang telaten ngurus kita, benar? Waktu sakit kita tahu siapa yang ngebantuin bayarin pengobatan kita. Dalam sakit kita bisa lihat pasien di kiri kanan, bagaimana yang menghadapi sakaratul maut dengan tenang, bagaimana yang galau. Dengan sakit kita bisa banyak mengetahui nikmat yang kita lupakan disyukuri. Banyak sekali Allah memberikan ilmu, hikmah, amal lewat sakit. Tuh. Kalau fokusnya ini sakit dengan izin Allah. Tapi kalau sakit fokusnya adalah mengapa saya jadi begini, kan orang itu bisa tobat gini-gini. Orang itu tidak bisa tobat kalau dia merasa sebagai korban. Belum jelas ya? Sepertinya belum kurang jelas ya. Saya juga rasa kurang bulat nih ngomongnya. Gini. Orang itu tidak bisa tobat kalau merasa dirinya sebagai korban. Tetapi orang itu bisa tobat kalau kepahitan ini merasa dirilah penyebabnya. Oke? Jadi kalau ibu disakitin suami misalkan, suami sombong, suka menghina, ibu merasa saya ini istri yang dizolimi suami, ibu gak akan bisa tobat. Tetapi kalau ya sekarang suami sering marah kepada saya, ini adalah buah daripada saya sering marah ke orang, saya sering marah ke pembantu, saya sering seperti ini. Ini adalah buah keburukan saya. Itu bisa tobat. Dompet hilang, saya korban pencopetan, itu copet kurang ajar. Semua ini terjadi gara-gara dolar naik. Ini pemerintah, kita harus mengadakan referendum, padahal dompetnya juga dompet plastik kita hadirnya, tapi terlalu dalam ya. Ini memang MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harus mengadakan, enggak lah, ilujeng ya. Tapi kalau dompet saya hilang, izin Allah, pasti ini ada dosa. Saya akui bahwa saya kalau pengajian yang didapat ilmu tauhid yang berharga, tapi sedekah saya tetap 1000 aja yang gak berharga. Ada kenaikan. Astagfirullah. Nah itu dapat tuh. Jelas? Lihat anak belum soleh. Anak-anak zaman sekarang gak ada yang benar.
Kenapa anak-anak jadi pada bandel-bandel begini? Pertama, karena zaman. Ini zaman bandel. Yang kedua, karena suami saya orangnya nggak bisa jadi tauladan. Yang ketiga, pengaruh teknologi. Teknologi sekarang membuat anak-anak jadi rusak. Terus segala disebutin. Kira-kira tobat nggak sih ibu ini? Enggak. Coba kalau gini. Kenapa anak jadi bandel? Saya akui. Saya yang kurang jadi teladan di rumah. Wajah saya sering ketus. Kalau ketemu anak keterampilan saya cuma 2. Menyuruh dan melarang. Sehingga anak tuh pasti nyuruh deh tuh. Ya saya kalau ngomong juga cuman bagus di omongan. Padahal hati saya juga kelakuan saya nggak cocok dengan omongan saya. Saya nyuruh anak ramah, sayanya yang ketus. Saya nyuruh anak jujur, saya tahu saya kopet. Saya nyuruh anak hemat, saya boros. Astagfirullah. Tambahan lagi saya ini jarang doa dengan tulus. Dan uang yang saya berikan ke anak juga, uang yang tidak jelas kehalalannya. Ya ini saya penyebabnya. Sehingga anak belum soleh. Kira-kira tobat enggak? Tobat. Nah itulah. Jadi kalau dalam kepahitan tuh, jangan merasa diri sebagai korban. Tapi merasa ini kepahitan. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini adalah buah dari keburukan saya sendiri. Ini tidak bertentangan dengan yang Ustadz sampaikan tadi ya. Karena orang-orang yang tinggi imannya, ujiannya juga akan sebanding dengan tinggi iman. Tapi saya percaya orang yang tinggi iman juga tidak akan GR ya. Tidak akan, oh emang beda ya waliullah ya. Enggak, justru nyuksruk. Pasti ada yang dibukakan oleh Allah. Kan begini, kalau Allah sayang ke seorang hamba, ke dirinya itu yang dibukakan adalah kekurangan dan kesalahan. Ke orang lain ditutup aibnya, yang dibukakan kelebihannya. Tapi kalau orang fasik, dia itu akan melihat kebaikan dirinya. Sedang orang lain melihat keburukan dirinya. Gitu. Jadi kalau kita senang melihat kebaikan diri kita, itu rada-rada kurang pas. Ya. Hadirin, tiap orang makomnya beda-beda ya. Saya juga tidak bisa bercerita untuk makom-makom yang saya belum mengerti dan baru tahu sedikit ilmunya. Tetapi makom tobat itu makom yang paling mendekatkan kepada kelapangan hati. Nah ini ada yang enggak lapang, enggak sempit. Allah melepaskan dari keduanya. Nah ini mah makom yang lebih tinggi lah ya. Yang lapang sempit sama aja. Kalau makom saya atau kita bagaimana menyikapi lapang dengan baik supaya naik derajat, bagaimana menyikapi kesempitan dengan baik supaya. Nah, pertanyaan, apakah boleh kesempitan itu supaya cepat selesai? Boleh. Kalau merasa berat sekali minta ke Allah diselesaikan. Tapi ada juga yang tahu ini bakal ada akhirnya nih. Seperti gelap malam, kita pengen cepet pagi, rada repot ya. Pagi itu ada waktunya. Kalau gulita malam, yang paling enak tuh tahajud. Perbanyak sholat, perbanyak sholawat, perbanyak tobat, perbanyak munajat, perbanyak tilawah Quran. Itu gelap malam tuh jadi enak tuh Pak. Ada yang malamnya sama, gelapnya sama, ada yang menderita, ada yang nikmat. Ada yang nangis menangisi masalah, ada yang nangis menangisi dosa pengundang masalah. Beda tangisan itu. Kalau menangisi masalah nyeseknya tuh nggak ada habis-habisnya. Kalau menangisi dosa dia pengundang masalah, nangis. Tapi di sininya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang melapangkan setiap hati. Jadi ada yang menjelang pagi itu nggak bahagia karena udah habis waktu tahajudnya. Gitu hadirin. Ada orang yang di makom tertentu mah kepahitan berganti dengan kesenangan itu lebih menegangkan. Karena kesenangan lebih banyak melalaikan. Aduh ini pengajian terada berat ya. Berat tapi manfaat mudah-mudahan gitu ya. Karena wajah-wajah yang hadir ini kelihatannya
wajah-wajah kesempitan. Karena ada yang datang ke sini, pokoknya namun hayang tenang mah datang ke Alatip gitu. Berarti dia lagi nggak tenang ya. Ada yang nganggap lama nggak ke sini, udah mulai gelisah lagi, harus dicas ya. Ada yang nganggap charger ke saya tadi. Ada yang nganggap wah orang penyakit kudu diobatan, ada. Ya terserahlah. Jangan salah hadirin, ini pengajian bisa menenteramkan hati tidak? Menenteramkan. Itu bukan karena saya jago ceramah, bukan. Saudara tahu kenapa pengajian ini, maaf ya, lebih menenteramkan? Sederhana jawabannya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jika engkau mengingat Allah. Nah, pengajian ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, pasti tenang. Coba kita gaji pengajiannya tentang dolar ya. Atau tentang ekonomi terpuruk tanpa dikaitkan ke Allah. Bisa cinggaloler atau di sini ada yang kejang. Serius, Pak. Jadi ini tuh bukan karena kemahiran orang yang bicara, tetapi yang dibicarakannya adalah zikrullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti kalau menceritakan Allah, ngobrolin Allah, ingat ke Allah dengan niat yang benar ya dan cara yang benar, tenang. Makanya di arisan-arisan tuh harusnya mah zikrullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam arisan ini. Pertama-tama kita harus tahu bahwa Allah menyaksikan pertemuan ini. Yang kedua, setiap yang hadir di sini dicatat oleh Allah. Obrolan apapun dicatat dan bakal kembali kepada yang ngomong. Pada tegang tuh hadirnya. Semua makanan yang ada dihisab di akhirat. Tas-tas yang ibu bawa di akhirat, wow. Kelihatannya cuma sekali arisan ini hadirin ya. Kalau mau cerita Allah jangan banyak yang menegangkannya dulu ya. Neraka membara. Wah, atos arisan tuh hadirin, tinggal dia sendiri di ruangan itu. Rahmat Allah lebih dahulu daripada azabnya. Cukup segitu? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Al-Hadid ayat 20-an ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satu musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu sedih ya, tidak ngenes terhadap apa yang luput darimu. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan supaya kita tidak terlalu excited, berbangga diri berlebihan dengan apa yang Allah berikan padamu. Wallahu, dan Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur, tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kalau nanti dapat jadi juara apa, wah kamu ya sudahlah, itu udah ketetapan Allah. Kan sederhana ya kan? Wah sepak bola juara, bagaimana pendapat saudara tentang ini bisa sih menjadi juara dunia sepak bola? Ya semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kamu ngomong apa kata wartawan? Ya sudah, nggak apa-apa. Itu lebih aman daripada ya karena kami itu strateginya sudah lebay ya. Yang strategi bagus juga eleh mah eleh we, betul. Halo? Dan tidak ada yang jagoan di bumi mah. Yang ada mah cuma satu aja. Kehendak Allah yang memenangkan, betul? Ada tuh seorang jago berkuda, komandan malah tetap potong, jatuh dari kuda. Jagonya tidak bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan.
Pinter itu tidak bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan. Makanya biasa-biasa aja. Setuju? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ustadz, ada yang mau ditambahkan enggak? Tidak ada lagi? Nomor selanjutnya atau cukup? Lanjut? Ya. Boleh nomor 91 Ustadz, maaf. Al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Orang arif, yaitu mereka yang mengenal Allah, lebih takut ketika dilapangkan dibandingkan ketika disempitkan. Dan tidak ada yang dapat menegakkan batas-batas adab dalam keadaan lapang, kecuali hanya sedikit. Abu Bakar Siddiq berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan untuk bersabar. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kelapangan, kami hampir tidak sabar, tidak tahan. Yusuf bin Husain menulis surat kepada Al-Junaid, semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa lezatnya hawa nafsu. Sebab jika engkau merasakan kelezatannya, maka engkau tidak akan merasakan kebaikan selamanya. Jadi gini ya, kelapangan itu enak. Tapi di sana banyak lupa ke Allahnya. Ya, benar. Benarkah hadirin? Ya, saya sudah ngalamin dulu. Ditakdirkan diuji dengan popularitas, kekayaan, kedudukan, penghormatan. Aduh, eta teh lezat menurut nafsu. Susah, mau merunduk tuh susah. Dikagumi orang tuh susah, mau rendah hati tuh. Dah kemana-mana rebutan dipotret. Coba ini disuruh diwakili oleh yang lain gak mau. Ya. Potret udah diwakili oleh Kang. Oh gak mau. Atuh orang teh jetret. Jalan dihormati, naik mobil pintu dibukakan, di depan ada sirine. Aduh itu menurut nafsu mah legit ya. Susah zikirnya karena nikmat nafsu. Tapi ketika dikekesok di TV, ternyata Abdullah Kimastian. Itu lebih menyadarkan. Makanya sekarang sudah mulai oleh Allah diuji dengan, ya kalau kata guru saya dulu, nanti ada waktunya dunia akan dibukakan lagi. Aduh, waspada semua. Dan benar sekarang Pak, pesantren, kemarin sekali ini saya ada waspada nih zaman dulu lagi nih. Ibu-ibu 5 bus datang. Naon. Ya saya tahu ini yang dulu rada ngambek juga ya. Tapi kan datang lagi. Ibu teh mau ngapain ke sini? Mau dipotret gajaman. Ya. Jangan ulangi yang dulu-dulu ya. Bukan tidak boleh dipotret, tapi mau apalah segala dipotret-potret. Betul tidak? Kan punya wajah sendiri eta, suami sendiri ada eta di potretnya. Jenuh katanya dengan potret sendiri. Gini Bu, Pak, dunia didatangkan, uang dimudahkan, penghormatan mulai ke TV itu jauh lebih cepat untuk mengeraskan hati kalau tidak evaluasi. Hati-hati nih yang diberikan pangkat, jabatan, kedudukan yang serba sebentar itu ya. Jangan kemakan sehingga kita merasa mulia oleh dunia sampai melupakan kemuliaan di sisi Allah. Bagi yang suka dipuji, ingat orang muji kita tuh karena enggak tahu aja kebusukan, aib, dosa, maksiat, kekurangan kita. Tapi Allah tahu siapa diri kita. Maka sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita daripada sibuk dengan omongan orang. Baik muji dan nyaci ke kita. Enggak ada apa-apa dua-duanya. Betul? Halo? Puji, caci, ember jatuh sama. Cuman getaran udara yang merambat ke telinga. Tapi kalau Allah sudah muji itu keselamatan dunia akhirat. Kalau Allah sudah
tidak suka ke kita itu petaka yang asli. Ya. Halo? Suami marah mah nggak ada apa-apanya. Pertama suaminya juga nggak ada. Ya. Yang kedua marahnya pakai SMS, tinggal di-delete saja ya. Jangan sampai begini udah marah. Jauhin dikit. Putus-putus. Mohon diulangi. Itu kan zolim hadirin. Udah 20 menit sebut putus-putus. Baik, Pak, Bu. Kita mah sejujurnya masih senang dengan kelapangan, ya. Tapi setidaknya kita waspada saja. Gimana supaya lapang tidak menghanyutkan? Syukur. Jadi kalau lapang, kita juga jangan ngarep-ngarep kepahitan, dan belum tentu kuat, ya. Ngarep-ngarep mah lapang. Makanya doa ini nggak boleh lepas. Tiap pada sholat jangan lepas ini, ya. Allahumma, maksudnya ikuti hadirin gini. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya, Allahumma a'ini ala zikrika, zikir padamu, ingat padamu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, supaya bisa orang yang mengabdi kepada Allah dengan baik. Itu nggak boleh lepas tuh kalau pengen jadi ahli zikir, ahli syukur. Silakan ada pertanyaan, kita ada 15 menit untuk dialog. Ustaz mau menambahkan kah? Terima kasih. Ibu nanya? Ya. Maaf saya kurang jelas. Belakang? Ya, terima kasih. Acungkan tangan yang baru pertama kali hadir dalam pengajian ini, boleh saya tahu? Acungkan tangan. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Selebihnya sudah sering hadir ya. Alhamdulillah. Silakan Bu. Assalamualaikum, mau tanya kalau misalnya orang tua kita sedang mendapatkan musibah berupa kesempitan, tapi kemudian mohon maaf misalnya selama hidupnya mungkin kurang mendapatkan ilmu agama, apa hukum kita sebagai anak kepada orang tua kita? Apakah harus mengingatkan, itu wajib atau tidak? Atau misalnya, karena kan kalau menasihati takutnya salah gitu, sementara ilmu kita juga belum banyak. Itu aja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Maksud ibu orang tua kami mungkin ya. Orang tua kami. Ya, betul. Orang tua kita, saya anaknya juga Bu ya. Tapi ini masih mending ya orang tua. Yang rada berat itu bagaimana kalau dalam keluarga kita gitu. Waduh, itu bisa jadi fitnah. Kita tidak milih punya orang tua. Itu adalah ketetapan Allah yang bukan pilihan. Kalau ibu datang atau tidak ke sini, itu bisa pilihan. Seperti sedekah yang sebentar lagi itu pilihan, ya. Ngomong-ngomong sebentar ya. Saya dapat video tentang teknik melipat gandakan uang, sudah tahu belum? Yang 100 ribuan itu dengan 1000-an. Jadi ini mah sebentar ya Bu ya, mumpung ingat ya Bu ya. Jadi 100 ribuan disimpan di lembaran bawah. Ini teknik melipat gandakan uang kalau nanti dalam kesulitan. Yang 1000-an simpan di atas. Lalu dilipat 2, yang jadi 100 ribuannya nggak kelihatan. Nanti yang 1000-an, lipat lagi gitu, dilipat lagi jadi kecil kotak. Nah udah gini, masukkan ke kotak infak. Itulah hadirin. Ini nih, kalau situasi ekonomi sulit tuh ya, menikah Rio melipat gandakan uang. Ya dilipat kecil, masukkan ke kotak infak ya. Udah cukup gitu aja. Ibu nanya apa tadi Bu? Kita tidak bisa milih siapa ibu bapak kita. Karena itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah.
Saya juga nggak pilih dari ibu bapak saya, tapi saya harus berusaha sekuat tenaga agar ibu bapak saya bisa diselamatkan Allah. Bukan berusaha agar saya bisa menyelamatkan, itu tidak sopan. Tapi diselamatkan Allah. Ada yang orang tuanya non-Islam, berusaha keras supaya Allah ngasih hidayah. Ada yang orang tuanya banyak dosa dan kita tahu, berusaha keras agar Allah mengampuni dosanya. Nah, hadirin sekalian, gimana ini bunyi sendiri? Sebentar ya, maaf. Ini seizin Allah. Kalau udah ingat itu rada tenang ya. Ada beberapa handphone yang memang rada susah dimatikan ya, panjang umur dia. Nah, hadirin sekalian, jadi ada dua ya Bu, ada kelakuan yang tidak kita suka, ada orangnya yang harus kita sayangi. Jadi kalau ada orang berkelakuan jelek itu, jangan jadi jelek dua-duanya. Yang jelek itu kelakuannya. Kalau orangnya kita ngarep-ngarep, tetap diselamatkan oleh Allah. Karena kita rahmatan lil alamin. Kemarin nonton di TV RI, ada yang sempat nonton tentang orang Jepang. Kenapa ada orang non-Islam akhlaknya baik? Oh, kita jangan, tapi dah dia mah non-Islam. Enggak boleh gitu. Ada orang Jepang non-Islam akhlaknya baik. Kita doakan supaya Islam. Jadi sempurna kebaikannya, benar? Jangan percuma Jepang lah baik-baik juga, dulunya penjajah. Itu udah pada meninggal ya. Dan belum tentu pengen ngejajah lagi, itu kan mungkin kaisarnya yang nyuruh, betul? Nah, yang ada sekarang tetap ingin baik. Nah, jadi orang tua yang belum soleh, banyak dosa, tetap kita tuh nggak boleh ingin orang tua tuh su'ul khotimah. Jadi berusaha, tapi udah saya suka dimarahin terus. Justru itu penggugur dosanya buat kita, ya. Dari Allah. Ya begitulah. Jangan putus asa. Dan bukan kita yang ngebulak balik hati. Kita nggak bisa ngebulak balik hati orang tua. Allah. Mungkin kita nggak banyak ngomong. Nanti orang tua tiba-tiba nyetel TV, sadar lewat TV. Tapi kan Allah yang ngatur nyetelnya. Ya, jangan putus asa. Ya, selanjutnya Bu. Mana tadi yang ngacung? Ada mikrofonnya? Jadi di TVRI sebulan 2 kali. Senin, ya. Minggu yang keberapa? Nggak tahu, lihat aja. TVRI saya lebih senang karena jarang iklan. Ya, jarang iklan. Jadi lebih leluasa. Yang rada berat itu bicara 7 menit, iklan 5 menit. Ya, bicara jaga pandangan, iklannya sampo. Ini nggak enak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya udah 3 tahun belum dapat keturunan. Ada nggak doa atau amalan apa gitu yang bisa memudahkan saya supaya bisa cepat dapat keturunan? Yang kedua, saya mau tanya soal akikah. Kalau seandainya dulu orang tua saya belum mengakikahkan, itu saya wajib atau enggak sekarang mengakikahkan? Dan kalau saya akikah, itu dagingnya boleh dimakan sama keluarga atau harus dikasih semua? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang 3 tahun. Ya. Halo. Pertama, husnuzon kepada Allah. Baik sangka. Bahwa Allah belum menitipkan, pasti punya perhitungan sendiri. Dan tidak semua orang siap dititipi anak saat ini. Betul? Halo? Ya. Dulu juga pernah ada masa keguguran. Kata ulama, "Dah belum siap kamu jadi ayah. Siapa tahu nanti dikasih anak, malah dari awal anak ini tidak terbina dengan baik."
Jadi husnudzonnya begitu. Yang kedua, ikhtiarnya harus ikhtiar yang syar'i, tidak boleh yang jadi dosa datang ke orang-orang yang tidak takut ke Allah itu ya. Kalau amalannya surat Nuh ayat 10. Sudah pernah dengar itu belum? Belum? Jangan dibaca Nuh ayat 10. Nuh ayat 10. Bukan itu maksud saya. Dan juga nggak perlu dibaca ayatnya. Boleh dibacakan yang suaranya bagus, Dek, ya. Faqultu astaghfiru. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم. Faqultu astaghfiru rabbakum, katakan padamu istighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi disuruhnya itu adalah memperbanyak istighfar, tobat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Terus waja'alakum, lalu Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Nah, jadi dari hujan lebat nanti harta jadi lebih baik, anak-anak juga ada. Ini belum punya jodoh juga, ini nih memperbanyak tobat, nggak ada anak kalau ada jodoh dulu ya. Banyak istighfar, banyak tobat Bu. Kalau dengan Ustadz Yusuf Mansur, Ibu mau bayar berapa? Mau punya gitu aja itu. Ya 5 juta boneka atau itu ya. Iya, tapi saya mah nggak berani ngomong gitu. Kalau kira-kira anak bernilai berapa, kata Ustadz tuh, aja sedekah senilai itu. Ya saya tidak mengatakan itu salah, kalau berhasil syukur. Kalau enggak nanti nagih ke Ustadz repot ya. Tapi perbanyak sedekah yang proporsional, itu juga membantu. Ya Mbak gitu. Dan cuman Allah yang bisa bikin anak. Kita mau boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut saja nggak sanggup. Mutlak. Katanya itu ada kelainan. Enggak, kalau udah waktunya jadi nanti ya. Apakah ini takdir yang sudah mengunci atau diikhtiari? Ikhtiar saja. Siapa tahu yang tadinya takdir enggak punya, tapi dia banyak tobat, banyak sedekah, banyak sujud, Allah ganti ke takdir yang memang sudah ada di sisi Allah. Kalau engkau banyak tobat, takdirnya ini. Kalau engkau tidak tobat, takdirnya itu. Jadi enggak ngunci, kan jodoh juga. Jodoh saya ini tunggu dulu. Kalau kita terus mau tobat, kan Allah mah tidak terikat oleh apapun. Kalau engkau maksiat, takdirnya jodohnya ini. Kalau engkau tobat, taat, takdirnya yang ini. Yang belum punya, ya. Kalau yang sudah punya bagaimana? Ya nggak tahu. Jangan nanya ke saya. Kenapa Bapak ketawanya begitu? Seperti penuh harapan. Ya sambil sodakoh ya. Wakaf ini ya. Satu pertanyaan terakhir sambil kita wakaf, silakan. Semoga wakaf ini, masjid kita hampir selesai. Kalau kita pengajiannya pindah ke sana nggak akan muat jamaah sebanyak ini ya. Akikah, ini beragam pendapat Bu.
Ibu bisa buka di internet ya, ada ulama yang boleh, ada yang sudah selesai kalau sudah lewat 7 hari. Dan ini ijtihad. Jadi ibu bisa ikut yang mana, ibu baca aja di sana ada dalil-dalil. Saya bukan ahlinya ya. Boleh dimakan sebagian boleh Bu. Tapi tidak semuanya dimakan, itu mah namanya kambing guling ya Bu. Silakan niatkan wakaf amal jariah ya. Semoga ini mengalir terus pahalanya sampai akhir hayat kelak. Akhir zaman kelak. Pertanyaan terakhir, maaf. Ada? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya tentang masalah doa Ustadz. Doa ini kalau kita lihat dalam Quran juga banyak sekali doa nabi-nabi, dari Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad, doa-doa yang kita bisa pelajari dan kita bisa amalkan. Dan dari selain itu juga ada doa-doa yang di dalam buku-buku panduan yang dikarangkan oleh ustadz-ustadz atau doa-doa yang kita bikin sendiri dengan cara menyebutkan segala macam dosa yang kita lakukan. Nah, apa yang baik yang mana Pak Ustaz? Apa kita berdoa sesuai dengan Al-Quran tadi, doa Nabi? Padahal Nabi juga kan dosa-dosa dia kan doanya cuma simpel saja. Contohnya doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna kan begitu Ustaz ya. Doa Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Padahal dosa Nabi Yunus itu kan ya mungkin banyak juga gitu ya. Tapi doanya pendek gitu. Nah, kemudian ada doa yang verbal yang begitu panjang dan menyebutkan semua dosa-dosa yang diperbuat. Kemudian minta ampun kepada Tuhan. Yang baik itu yang mana Pak Ustaz? Terus yang kedua, mana yang lebih baik juga kita berdoa sendiri atau hanya mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh imam gitu. Masih Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Jadi setiap orang itu beda-beda kemampuannya, beda-beda juga pengetahuannya. Ya, yang paling penting dari sebuah doa sebetulnya bukan hanya mintanya, tapi yakinnya ini Pak. Nah, ada yang udah mengerti bahasa Arab sehingga Rabbana zalamna anfusana itu udah dapat tuh pengakuan di hatinya, perasaan bersalahnya, itu aja udah menggetarkan, itu paling top Pak. Udah doanya doa Al-Quran, itu kalam Allah, kemudian dia paham, dia merasa penyesalannya dengan, itu paling top. Ya, tapi tidak semua orang bisa begitu, benar? Ada yang doa bahasa Arab teh garing buat dia, karena dia memang ilmunya masih perlu ditingkatkan. Rabbana zalamna anfusana, enggak ngerti apa-apa, enggak ada sentuhan penyesalan. Kan dari tobat itu intinya adalah penyesalannya. Mungkin ini butuh pendekatan lain ya, supaya ada rasa menyesalnya ngarep-ngarep. Maka bahasa Indonesia juga bukan bahasa siapa-siapa, itu juga bahasa ciptaan Allah. Mungkin ada yang bahasa Sunda, Gusti ampun ya Allah, etate. Nah, itu tapi dapat suasana hatinya, perasaan takut, rasa bersalah, itu goal yang terpenting. Ya. Namun saat yang sama juga jangan berlebihan. Yang disebutkan segala, tapi dapat enggak, ya enggak. Hanya yang ada. Dan memang tidak perlu sangat dramatis. Ya. Begitu Pak, doa ranking tertinggi adalah Al-Quran. Sesudah itu hadis Rasulullah. Kalau itu juga belum hafal, doa dari ulama yang mudah-mudahan sesuai dengan sunnah. Dan kalau belum sanggup, doa kita juga bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Padahal bisa Astagfirullah ya Arhamar Rahimin. Atau ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits, tolonglah saya. Tapi ngomong, tolong ya Allah, tolong wahai yang maha baik, tolong saya ya Allah. Itu juga didengar oleh Allah. Hadirnya hati. Nah, mana yang bagus, doa sendiri atau doa bersama-sama, dua-duanya bisa bagus. Ada kalanya sendiri lebih bagus,
Ada kalanya kalau yang mendoakannya orang yang lebih dekat dengan Allah, kita mengaminkan, mudah-mudahan lebih mustajab. Karena dua-duanya ada di Al-Quran. Al-Quran juga ada nahnu rabbana, itu kan kami, ya. Ada juga muhasabah. Muhasabah itu membantu kita mengevaluasi diri kita. Jam berapa azan maghrib? Azan duhur? Astagfirullahaladzim. Berapa? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, terima kasih. Bagi yang mau ikut ke Oman akhir Oktober ini, silakan hubungi MK Travel. Saya ada tugas dakwah di Oman. Mangga bagi yang mau tahu tempat yang lebih bagus dari Singapura, yang lebih indah, lebih bersih, lebih disiplin, dan akhlak masyarakatnya lebih baik. Yang saya rasakan begitu. Kalau ada yang mau ikut dakwah di Eropa bulan November, jangan enak jalan, nggak usah ngomong gitu. Ya udah ada takdir masing-masingnya. November bagian ke Eropa, yang mau umroh Desember. Ya, semua penjuru bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Allah yang maha baik menyaksikan kita semua. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah maha menyaksikan apapun yang kau kerjakan. Wa huwa alimun bidatis sudur, dan dia maha tahu apa yang ada di dalam hati. Ayat lain, fa idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Jika hamba bertanya kepadamu tentang Allah, tentang aku, katakanlah, aku adalah dekat. Allah maha dekat, maha mendengar, maha tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Maha menyaksikan setiap kebaikan, juga setiap maksiat. Allah tahu aib-aib yang kita sembunyikan siang dan malam. Allah juga menyaksikan dosa yang berulang-ulang yang kita lakukan. Allah tahu kebusukan hati kita yang sesungguhnya. Tapi Allah tutup-tutupi sehingga orang lain tidak ada yang tahu keburukan kita yang sesungguhnya. Allah lah yang menakdirkan kita berkumpul saat ini. Dan Allah janji akan mengampuni hamba-hamba yang bertobat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, ya Allah. Ampuni ibu bapa kami, sayangi keduanya, ya Allah. Karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh berkah. Jadikan keluarga kami keluarga yang penuh cinta padamu, yang dicintai olehmu. Titipkan keturunan yang soleh, soleha, hafidz, hafizah. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah. Jadikan saat ini saat ijabah. Kabulkan doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa-doa kami. Amin. Hadirin, bagi yang masih ingin doa, doalah. Pasti didengar oleh Allah. Amin. Jangan ragu-ragu, hadirin. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak mengecewakan hamba yang menengadahkan tangan. Amin ya Allah. Wahai yang maha baik, kabulkan ya Karim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doalah hadirin. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Allah maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan, maha baik. Amin ya Allah. Duhai Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kelapangan ya Fatah yang sedang dihimpit masalah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang ya Razzaq. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, lindungi kami dari bala fitnah wal musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.